Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya. Setelah kita belajar terkait asam basa, kemudian kita sudah belajar juga terkait parutan penyangga atau buffer, maka selanjutnya kita akan belajar terkait hidrolisis garam. Hidrolisis garam. Ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah hidrolisis, yang kedua adalah garam. Kita bahas hidrolisis dulu. Apa hidrolisis itu? Hidrolisis adalah penguraian. Oleh siapa? Oleh air. Penguraian oleh air. Rumusnya air apa? H2O. Kita bisa tulis seperti ini. Oke. Hidrolisis artinya adalah penguraian oleh air. Kemudian kita bahas kata yang kedua, garam. Apa itu garam? Garam adalah produk reaksi atau hasil reaksi ya. Produk reaksi dari reaksi asam dan basa. Produk reaksi dari reaksi asam basa atau hasil dari reaksi asam basa. Oke, ini pengertian secara kata-katanya. Untuk lebih jelasnya, misal kita punya asam, kita pakai asam kuat aja dulu ya. Kita punya HCl, ini asam. Kita reaksikan dengan basa, misalkan KOH. Ini basa. Maka apa produknya? Kita tahu reaksi senyawa dengan senyawa pakai konsep apa? Pakai konsep kepala ekor. Di sini siapa kepalanya? Hidrogen. Dia akan mengikat ekor dari KOH. Siapa? OH. Membentuk HOH. Kemudian di sini siapa kepalanya? K. Dia akan mengikat siapa pada HCl? Akan mengikat ekornya. Dia akan mengikat Cl menjadi HCl. Oke, kita tahu HO ini apa? Dia adalah H2O alias air. HCl ini. Nah, ini yang disebut sebagai garam. Oke. Ini yang akan kita bahas sekarang. Jadi, garam adalah produk reaksi atau hasil reaksi dari reaksi asam dan basa. Terlepas itu asamnya nanti asam kuatkah, asam lemahkah, basa kuatkah, basa lemahkah, itu nanti kita bisa identifikasi. Oke, jelas. Seperti telah kemarin kita ketahui, kita harus mengklasifikasikan dulu jenis asamnya dan jenis basanya. Kita review lagi yuk. Daripada kita menghafal asam yang lemah, yang jumlahnya atau jenisnya cukup banyak, lebih baik kita menghafal yang kuat. Asam kuat apa saja? Asam kuat kita mulai dari HNO3, asam nitrat. Pertama, 2, H2SO4, asam sulfat. Yang ketiga, HCl, asam klorida. Yang keempat, HBr, asam bromida. Yang kelima, HI, asam iodida. Yang keenam, HClO3, asam klorat. Kemudian yang ketujuh, HClO4, asam perklorat. Oke, jadi asam kuat ini, jadi selain ini berarti dia asam lemah. Untuk basa kuat, karena basa lemah banyak, lebih baik kita ngapalin basa yang kuat. Dari golongan 1 ada siapa saja? Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, LiNaKRb, Cs,
tinggal ditambah OH. Ini adalah basa kuat. Sudah ada 5. Kemudian selanjutnya golongan 2A. Apa? Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Ini tinggal ditambah OH 2 kali. Kenapa yang Be, Mg, Ca, Sr, Ba ini ditambah OH-nya 2 kali? Karena golongan 2A muatan logam ini plus 2. Sedangkan OH min 1. Untuk mengimbangi plus 2 berarti min 1-nya harus dikali 2. Untuk golongan 1, kenapa OH-nya cuma ada 1? Karena golongan 1 LiNaK-RbCs dia muatannya plus 1 dan OH min 1 jadi seimbang. OH-nya tidak butuh banyak. Jadi perbandingannya 1:1 LiOH, NaOH dan seterusnya. Selain dari 10 ini berarti masuknya basa lemah. Ini sangat penting sekali karena nanti kita akan menentukan jenis garamnya. Oke, jelas? Jadi nanti kita akan menentukan jenis garamnya. Oke, kita masuk saja. Jadi, garam ini ada 4 jenis. Garam ini ada 4 jenis. Yang pertama, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Asam kuat dan basa kuat. Kita ambil aja salah satu. Ya, kayak tadi. HNO3 sama apa? Sama misal sama NaOH. Oke, direaksikan. Maka bentuknya kepala sama ekor, kepala sama ekor. HOH dan NaNO3. NaNO3. Oke, ini HOH pasti air, ini garamnya. Oke, jadi untuk menentukan dia garamnya dari asam kuat atau basa kuat sebenarnya gampang. Misal kita punya kayak tadi HCl. Ini cukup ditambahkan dengan air, dihidrolisis ya ini namanya. H2O ini kan HOH ya. Kepala ini akan mengikat ekor. Kepala H ini akan mengikat ekor. Jadinya apa? KOH dan HCl. KOH masuknya basa kuat atau basa lemah? Lihat, ada nggak di sini KOH? Ada, berarti dia basa kuat. HCl, kita lihat, ada nggak HCl di sini? Ada, berarti dia asam kuat. Jadi kita bisa tahu dia garam ini kuat atau lemah asam basa penyusunnya dengan cara direaksikan dengan air. Oke, ini jenis garam yang pertama. Bagaimana sifat-sifatnya? Pertama, garam ini sebenarnya tidak dapat terhidrolisis. Oke, tidak dapat terhidrolisis. Karena berasal dari basa kuat dan asam kuat, maka garam yang jenis ini dia sifatnya netral. Dengan kata lain, pH-nya pasti 7. Jadi garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat, garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat, sifatnya ada 3. Dia pertama tidak dapat terhidrolisis. Yang kedua dia sifatnya netral. Yang selanjutnya adalah pH-nya sama dengan 7. Oke, ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua,
Mana? Oh ya. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Berarti tidak berasal dari asam kuat, tidak berasal dari basa kuat, tapi dari lemah dan lemah. Apa sih perbedaan asam kuat dan asam lemah? Asam kuat itu dia tidak punya nilai Ka. Kalau asam lemah dia punya nilai Ka. Jadi asam lemah ini pasti dia punya nilai Ka. Basa kuat sama, dia tidak punya nilai Kb. Sedangkan basa lemah dia punya nilai Kb. Misalkan nanti di soal ada keterangan Ka dan Kb, sudah bisa dipastikan bahwa itu tersusun atas asam lemah dan basa lemah. Oke, kita kasih contohnya. Saya kasih contoh yang paling sederhana adalah CH3COO NH4. Ini adalah garam. Ya, kok bisa tahu ada ini garam, Pak? Ini tidak ada hidrogen, tidak ada hidroksida, tidak ada H dan tidak ada OH. Makanya dia disebut garam. Sama seperti ini. HCl ini garam karena dia tidak ada H dan tidak ada OH. Ini udah pasti dia garam. Kalau asam di depannya ada hidrogen. Kalau basa di belakangnya ada OH. Oke, ketika dia dilarutkan dalam air, HOH ya, maka nanti membentuk CH3COOH. Nah, jadi si H-nya ini akan nempel ke sini. Pak, H bukannya di depan, kok disimpan di belakang? Ini seperti sudah dibahas di materi sebelumnya. Ini adalah asam organik, di mana penulisan hidrogennya mengalami anomali, bukan ditulis di depan tapi di belakang. Kemudian si NH4-nya akan mengikat seekor dari OH. Jadi posisinya terbalik karena dia asam dari asam organik. Untuk NH4OH. CH3COH asamnya asam kuat bukan? Tidak ada ya. Berarti dia asam lemah. NH4OH, lihat ada NH4OH tidak? Tidak ada. Berarti dia basa lemah. CH3CONH4 berarti dia merupakan garam yang jika terhidrolisis oleh air menghasilkan asam lemah dan basa lemah. Oke, jadi garam ini ketika dilarutkan dalam air atau terhidrolisis oleh air menghasilkan asam lemah dan basa lemah. Kalau yang ini HCl menghasilkan basa kuat dan asam kuat. Dua-duanya sama-sama kuat. Sifatnya seperti ini. Bagaimana sifat untuk dari garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah? Yang pertama, kalau yang tadi kuat dari kuat itu tidak dapat terhidrolisis, kalau ini berarti terhidrolisis total atau semuanya terhidrolisis. Terhidrolisis total atau sempurna. Sifat yang pertama. Oke. Kemudian bagaimana untuk sifatnya? Sifatnya tidak bisa dikatakan netral. Kenapa? Karena ini akan tergantung dari nilai Ka dan Kb. Jadi sifatnya bukan netral, tapi tergantung nilai Ka dan Kb. Jadi pH-nya nanti, misal Ka dan Kb-nya sama, maka dia pH-nya 7 atau netral. Jika dia Ka dan Kb-nya sama. Jika nilai Ka-nya lebih besar dibandingkan Kb-nya, maka pH-nya kurang dari 7. Kurang dari 7. Jika Ka-nya lebih besar dibandingkan Kb. Bagaimana kalau seandainya Ka-nya lebih kecil dibandingkan Kb? Maka pH-nya lebih dari 7. Ya, Ka-nya lebih kecil dari Kb atau bahasa lainnya Kb-nya lebih besar dari Ka, pH-nya lebih dari 7.
Oke, Pak, untuk perhitungannya bagaimana? Kalau di sini tidak ada perhitungan, karena garam dari asam kuat dan basa kuat itu pH-nya pasti 7, jadi tidak ada perhitungan. Di asam lemah dan basa lemah ada perhitungannya. Bagaimana perhitungannya? Jadi pertama kita menentukan nilai H+. Apa rumusnya? Akar KW dibagi KB dikali dengan KA. Oke, KA-nya nanti dikasih dari soal, KB-nya dikasih, dan KW seperti kita ketahui, KW adalah konstanta air. W-nya itu adalah dari kata-kata water atau air. KW ini nilainya tetap 10 pangkat minus 14. Oke, ini cara menentukan nilai H+. Ketika nilai H+-nya sudah ketemu, baru kita menentukan pH, yaitu min log konsentrasi H plus min log konsentrasi H plus, dapat nilai pH-nya. Oke, begitu. Jadi kompetensinya adalah pertama, kalian harus paham apa pengertian hidrolisis garam, apa pengertian hidrolisis, apa pengertian garam. Ini kalau digabung berarti hidrolisis garam adalah proses penguraian garam. Garam itu produk dari asam dan basa, hasil reaksi dari asam dan basa yang diuraikan oleh air. Kemudian kalian paham mana yang kuat, basa kuat, yang lemah berarti selain ini, yang lemah basa selain ini. Kemudian kalian tahu jenis-jenisnya. Garam itu ada 4 jenis. Yang pertama jenisnya asam kuat dan basa kuat. Dia sifatnya seperti ini. Yang kedua dia asam lemah basa lemah. Dimana kalau asam lemah basa lemah dia punya nilai Ka dan punya nilai Kb. Oke. Untuk sifatnya kita lihat di bawah. Ini sifatnya, dan untuk penilaian pH-nya kita harus mempertimbangkan atau menghitung melihat nilai Ka dan Kb-nya terlebih dahulu. Begitu ya. Oke, kalian bisa mengidentifikasi ini garam asal usulnya dari asamnya asam kuat atau asam lemah, basanya basa kuat atau basa lemah, itu kalian harus bisa mengidentifikasi. Oke. Jenis yang ketiga yaitu garam dari asam lemah dan basa kuat. Asam lemah dan basa kuat. Oke. Ini namanya garam apa? Siapa yang kuat? Basanya. Berarti ini kadang kita sebut sebagai garam basa. Kenapa garam basa? Karena basa yang lebih kuat. Misal, contoh. Kayak tadi. CH3COOK. Ketika kita larutkan atau hidrolisis oleh air, maka H ini akan nempel di belakang. Ingat ini asam lemah organik. Jadi H-nya bukan di depan, di belakang. Jadi CH3COOH. Kemudian si K-nya akan mengikat OH plus KOH. Oke, kita identifikasi CH3COH asam kuat atau asam lemah? Dia asam lemah. KOH basa lemah atau basa kuat? Basa kuat. Nah, ini adalah contoh garam dari asam lemah dan basa kuat. Oke. Bagaimana dengan sifatnya? Oke. Untuk sifatnya yang jelas, pertama dia terhidrolisis. Tapi terhidrolisisnya sebagian, atau bahasa lainnya adalah parsial. Kalau tadi asam lemah basa lemah terhidrolisis total, semuanya sempurna. Kalau di asam lemah dan basa kuat dia terhidrolisisnya sebagian atau parsial. Kalau asam kuat basa kuat tidak terhidrolisis. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, berhubung di sini yang kuat adalah basanya, sudah pasti dia bersifat basa. Karena yang kuat adalah basa. Asamnya lemah, basanya kuat. Siapa yang kuat? Basa. Berarti sifatnya basa.
nggak mungkin sifatnya netral, dan nggak mungkin sifatnya asam. Yang ketiga, karena basa berarti pH-nya sudah bisa dipastikan dia lebih dari 7. pH-nya lebih dari 7. Bagaimana cara menghitung pH-nya? Cara menghitung pH-nya karena dia basa kuat berarti kita bukan mencari H+ tapi mencari OH-. Rumusnya adalah OH- sama dengan akar KW per apa? Ka atau Kb. Di sini yang punya Ka atau Kb siapa? Basa kuat punya nggak Kb? Nggak mungkin. Basa kuat tidak punya Kb. Asam lemah dia punya Ka. Berarti KW per Ka dikali konsentrasi ya. Kalau di sini konsentrasi, kalau di buffer penyangga dia mol. Kalau di sini konsentrasi berarti kalau konsentrasi satuannya molaritas. Konsentrasi satuannya molaritas. Oke. Konsentrasi satuannya molaritas. Konsentrasi siapa? Konsentrasi dari si ion dari asam lemahnya. Konsentrasi dari ion asam lemah. Oke. Ion asam lemah siapa? Lah basa kuatnya Pak. Nah kan dia kan kuat ya. Tidak terhidrolisis. Yang terhidrolisis adalah yang si asam lemah. Kw bagi Ka dikali konsentrasi ion dari asam lemah. Oke, Kw-nya berapa? Ingat tadi konstanta air 10 pangkat minus 14. Ketika kita sudah dapat OH-nya, berarti kita bisa menentukan pOH. Rumusnya min log OH-. Ya, beres. Baru setelah kita punya pOH, kita rubah ke dalam pH dengan rumus 14 kurangi pOH. Selesai. Ya, selesai. Ini garam dari asam lemah dan basa kuat atau disebut dengan garam basa. Bagaimana kalau seandainya jenis garam yang keempat, garam dari sekarang yang kuat asamnya, asam kuat dan basa lemah. Siapa yang kuat? Asamnya yang kuat, basanya yang lemah. Berarti di sini disebut sebagai garam asam. Oke, saya kasih contoh. NH4Br. Kita hidrolisis dengan air. Br-nya ini akan diikat oleh H. NH4-nya ini akan mengikat OH sehingga terbentuk HBr plus NH4OH. Oke, kita cek HBr asam kuat atau asam lemah? Dia ada H di depannya, asam ya. Asam kuat atau asam lemah? Asam kuat. NH4OH. Kita cek di basa kuat ada nggak NH4OH? Kalau tidak ada, berarti dia basa lemah. Oke, jadi NH4Br ini adalah merupakan suatu garam dari asam kuat dan basa lemah. Oke, sifatnya sama seperti garam asam lemah basa kuat, dia terhidrolisis sebagian atau disebut parsial. Kenapa? Karena HBr yang merupakan asam kuat dia tidak terhidrolisis, yang terhidrolisis hanya NH4OH. Oke, hanya NH4OH dan dia karena basa lemah dia pasti punya Kb. Sama seperti di sini, karena dia asam lemah dia pasti punya Ka sehingga di perhitungannya Ka-nya masuk. Oke, jelas? Harusnya jelas. Yang kedua, sifat yang kedua, karena yang kuat adalah yang asam, maka sifatnya dia adalah asam. Yang ketiga, karena asam, pH-nya pasti kurang dari 7. Langsung saja ke perhitungan. Kita mencari apa? pH. Ini siapa yang kuat? Asam. Berarti bukan cari OH-, tapi mencari H+. Akar sama KW. KW apa? Dibagi. Ini ada basa lemah. Kb dikali konsentrasi
dari ion basa lemah. Konsentrasi dari ion basa lemah. Ketika kita sudah punya H plusnya, kita bisa langsung mendapatkan nilai pH, yaitu min log konsentrasi H plus. Selesai. Kalau di garam basa agak panjang ya, 1, 2, 3. Kalau di garam asam lebih cepat, karena kita menentukan asam basa itu sepakat pakainya pH, bukan pOH. Jadi kalau kita punya pOH, kita harus konversi dulu ke dalam pH dengan rumus yang ini. Oke, saya kira itu aja yang saya jelaskan terkait garam. Pertama, kalian paham apa itu arti hidrolisis, apa itu arti garam, dan kalian bisa memahami apa itu hidrolisis garam, yaitu penguraian garam oleh air. Jadi garam ini akan diuraikan oleh air. Nah, berdasarkan jenisnya, garam ini ada 4 jenis. Ada garam yang dari asam kuat basa kuat, ada garam yang dari asam lemah basa lemah, ada garam yang dari asam lemah basa kuat, dan ada garam yang berasal dari asam kuat basa lemah. Ada 4 jenis. Keempat jenis ini punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang terhidrolisis total, ada yang terhidrolisis sebagian, ada yang tidak terhidrolisis. Begitu pula dengan sifatnya, ada yang asam, ada yang basa, ada yang netral. Kemudian berdasarkan pH-nya sama, ada yang sama dengan 7, ada yang lebih dari 7, ada yang kurang dari 7. Oke, kurang dari 7 ya. pH kurang dari 7. Kalau yang garam basa, pH lebih dari 7. Oke, begitu. Jelas untuk perhitungannya seperti ini. Pada intinya adalah sama-sama kita menentukan nilai pH. Sama pada asam basa kita menentukan nilai pH, pada larutan penyangga kita menentukan nilai pH, pada hidrolisis garam kita pun menentukan nilai dari pH. Jadi ini saling terkait ya. Saya harap fondasi dari pengertian asam basa, cara menghitung pH asam basa bisa memudahkan kalian memahami materi terkait hidrolisis garam. Oke, hidrolisis garam yang digunakan dalam sehari-hari. Ada hidrolisis ester, trigliserida, disakarida. Sebenarnya kalian udah nggak begitu ini ya, nggak begitu dipahami atau nggak begitu sering mendengarnya. Tapi pada intinya hidrolisis garam ini tujuannya adalah untuk memetakan garam mana yang mudah terhidrolisis, garam mana yang tidak terhidrolisis. Karena proses hidrolisis juga apalagi dalam tubuh ini sangat erat kaitannya ya. Oke. Bagaimana cara menentukan ini garam dari apa dan apa? Ya tadi saya bilang, kita harus mereaksikan zat tersebut dengan air. Ya, ketika sudah direaksikan, dipecah, kita lihat apakah ada asam kuat di situ atau asam lemah. Kemudian di produknya juga apakah ada basa kuat di situ atau basa lemah. Kita bisa memprediksi kan garam itu berasal dari mana. Oke, begitu. Kita latihan soal ya. Kayaknya kita latihan soal. Langsung jawab di komentar. Nomor 1, coba identifikasi MgSO4. Ini garam ya, karena nggak ada H+, nggak ada OH-, ini udah pasti dia garam. Ini kira-kira pH-nya berapa? Kemudian ada lagi NH4 2S. Ini kira-kira pH-nya berapa? Penyusunnya apa? Penyusunnya apa? Ini juga sama, penyusunnya apa? Kemudian ada CH3COOK. pH-nya berapa? Penyusunnya apa? Silahkan ditulis di kolom komentar. Kemudian ada NH4Cl. Ini pH-nya apa? Penyusunnya apa? Identifikasi. Bagaimana identifikasinya? Saya kasih contoh. Identifikasinya misal
saya punya apa ya, NaCl. Ini garam, ini udah di kehidupan sehari-hari juga sering sebut garam, garam dapur. Ini kira-kira pH-nya berapa, penyusunnya apa. Gampang, reaksikan saja dengan H2O atau HOH. Oke, konsepnya kalau direaksikan kepala sama ekor, kepala sama ekor, kepala sama ekor, kepala sama ekor. Maka produknya NaOH plus HCl. Kepala tetap di kepala, kepala tetap di kepala, ekor tetap di ekor, Cl, ekor tetap di ekor. NaOH ini apa basanya? Basa ya udah pasti karena dia OH. Basanya basa apa? Basa kuat. HCl, lihat di tabel. Ini asam ya, di depannya ada H. Asamnya asam apa? Asam kuat. Basa kuat dan asam kuat. Ini penyusunnya. Karena basa kuat dan asam kuat, tadi seperti telah kita pelajari, bahwa dia tidak terhidrolisis, sifatnya netral, pH-nya sama dengan 7. Udah pasti. Ya, jelas ya. Gampang sekali kayaknya. Saya kira gampang sekali. Bagaimana kalau seandainya kita latihan untuk coba soal menentukan pH suatu garam. Misal kita punya soal, ada garam CH3COO Na. Dia volumenya 100 ml, konsentrasinya 0,04 m atau molaritas. Terus diketahui bahwa Ka dari CH3COOH itu 10 pangkat minus 5 misal. Pertanyaannya berapa pH dari si garam tersebut? Maka yang pertama kita harus lakukan identifikasi dulu, ini garamnya garam apa. Gimana identifikasinya? Tambahkan air. Kepala, nah di asam organik, kepalanya bukan di depan tapi di belakang. Kepala akan sama ekor, kepala akan sama ekor. Produknya adalah NaOH plus CH3COOCOH. NaOH ini basa apa? OH ini basa ya, basa kuat. Asam ini CH3COOH asam apa? Ada nggak di daftar asam kuat? Tidak ada, berarti dia asam lemah. Kita sudah tahu karena dia dari basa kuat dan asam lemah, maka garam ini kita sebut sebagai garam basa. Oke, garam basa. Garam basa sifatnya pasti basa, terhidrolisis sebagian, kemudian pH-nya pasti di atas 7 atau lebih besar dari itu 7. Bagaimana cara menentukan pH? Jadi saya bilang kita tentukan dulu, karena dia basa kuat berarti kita menentukan OH. Rumusnya KW per Ka dikali konsentrasi. Dikali konsentrasi. Bukan dikali mol ya, konsentrasi dalam satuan molaritas. Oke. Berapa KW? 10 pangkat minus 14. Ka-nya berapa? 10 pangkat minus 5. Konsentrasinya di sini kita punya konsentrasi 0,04 m kali 0,04. Itu 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 5. Pangkat ini bisa langsung dihitung kalau basisnya sama, 10 sama 10. Pangkat ini kalau dibagi berarti artinya dikurangi. Kalau dikali artinya ditambah. Min 14 dikurangi min 5. 10 min 14 dikurangi min 5. Min sama min bisa jadi plus. Hasilnya min 14 tambah 5 kali 0,04. Min 14 tambah 5 berarti 10 pangkat min 9 kali 0,04. Nah ini kalian tinggal akarkan saja ya. Misalkan kita hitung diakarkan 2 kali dulu ya. 10 pangkat minus 9 kali 10 pangkat
minus 9 dikali 0,04. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 11. 4 kali 10 pangkat minus 11. Diakarkan, nanti tinggal pencet akar, answer, berapa hasilnya? 6,32 kali 10 pangkat minus 6. 6,3. Ini kita baru dapat nilai OH. Selanjutnya kita menentukan POH. Apa rumusnya? Min log konsentrasi OH min. Min log konsentrasi 6,32 kali 10 pangkat minus 6. Berapa? Langsung saja. Min log answer. Hasilnya adalah 5,1989. Kita buatkan aja jadi 5,20. 5,20. Ini POH. Bagaimana dengan pH-nya? Berarti 14 kurangi 5,20. Kita cek dulu deh. Bener nggak nih 6,32 kali? Gimana? Kebalikan dari log adalah shift log min. Berapa tadi? 5,2 ya. 5,2. 6,30. 6,30 kali 10 min. Ya, betul. Sekarang 14 kurangi 5,2. 8,8. Jadi ini pH-nya. Oke. Jadi ini adalah pH-nya. Oke, begitu. Oke, selanjutnya ada pula soal seperti ini. Misal, soalnya seperti ini. Kita punya H2SO4 100 mili 0,1 M. Ini apa? Asam kuat. Kita reaksikan dengan NH4OH 200 mili 0,1 M. Ini basa apa? Basa lemah. Maka kira-kira ini terbentuk nggak garam dari asam kuat dan basa lemah? Kita cek ya. Pertama kita harus reaksinya samakan dulu. Oke. Kita harus tahu reaksinya. Ini H-nya ada 2. Berarti dia H itu plus 1. Ada 2 berarti plus 2. SO4 min 2. NH4 OH. OH ini min 1. H-nya cuma ada 1 berarti NH4-nya plus 1. Produknya nanti adalah NH4 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena SO4-nya min 2, maka NH4-nya yang muatannya plus 1 harus dikali 2. NH4 SO4 plus 2H2O atau 2HOH. Oke, kita cek H-nya ada 2. Di sini H-nya ada 2, 4 malah ya. H-nya ada 2 di sini. H-nya ada 2, betul. H-nya ada 2. Ada 4 ini H-nya. H-nya 2. Oh ini belum dikali 2. Nah, karena di sini NH4-nya 2 kali, maka di sini NH4OH-nya juga 2 kali. SO4-nya ada 1, SO4-nya ada 1, NH4-nya ada 2, NH4-nya ada 2,
OH-nya ada 2, OH-nya juga ada 2, H-nya ada 2, OH-nya ada 2. Beres. Karena perbandingannya adalah 2:1, kita cek ya. Ini berapa mol? 100 kali 0,1 berarti 10 mol atau milimol. Karena ini mililiter, maka 10 milimol. Yang ini 20 milimol. Oke. Ini 10 milimol, ini 20 milimol, koefisiennya H2SO4 di sini koefisiennya 1, NH4OH di sini koefisiennya 2. Kira-kira garam hidrolisis garamnya bahkan terbentuk atau tidak? Oke. Ini 1, 2. Berapa konsentrasi Na42SO4-nya? Ini koefisiennya 1. Kalau di sini 22, kalau di sini 110, ya berarti ini 20 milimol, ini 10 milimol, ini 1 berarti 10 milimol. Ini habis. Ini habis. Nah, garam ini bisa mengalami hidrolisis. Kenapa? Karena baik dari asam penyusunnya, asam kuat dan basa lemah ini, keduanya sama-sama habis berdasarkan perbandingan koefisien dan berdasarkan milimolnya. Oke, ini produknya. Air nggak dimasukin Pak? Ya masukin aja. Ini kan pasti ada air H2O. Oke, 2H2O. Berarti di sini 20 milimol. Kita tidak peduli dengan milimol airnya karena kita sedang mengukur pH dari si larutan garam, dan kita tahu kalau air kan pH-nya netral, tidak begitu berpengaruh signifikan. Begitu. Maka berapa nilai pH dari campuran kedua ini? Berapa nilai pH dari campuran kedua ini? Kalau dia ada sisa di sini misal H2SO4, berarti jadinya adalah bukan hidrolisis garam. Jadi syarat dia garam bisa terhidrolisis kalau dicampurkan antara asam kuat dan basa lemah, ini keduanya harus habis syarat pembentukan garam, baik basa lemahnya maupun asam kuatnya. Karena kalau asam kuatnya ada sisa atau basa lemahnya ada sisa, maka pH-nya tidak bisa kita tentukan berdasarkan garam yang terbentuk saja. Oke, jelas? Berarti sekarang berapa nilai pH dari si garam yang terbentuk? Kita kembalikan lagi ke dalam molaritas, karena di rumusnya tidak pakai mol. Kalau di penyangga hanya pakai mol. Kalau di hidrolisis garam kita pakainya molaritas. Maka kita balikin lagi, kalau tadi milimol itu sama dengan M dikali mililiter, maka M sama dengan milimol dibagi mililiter. Oke, berapa M? Milimolnya ada 10 ya. 10 milimol. Volumenya berarti karena sudah pencampuran antara asam kuat dan basa lemah, volumenya adalah volume total per 300 ml. Jadi dapat berapa M-nya? Maka M dapat 10 bagi 300, 10 bagi 3, 0,033333, 0,0333 dan seterusnya. Nah, konsentrasi ini yang nanti akan digunakan untuk menentukan pH-nya. Oke, kita lihat. Ini dari mana? Asam kuat dan basa lemah. Berarti yang kuat adalah asamnya. Kalau yang kuat asamnya berarti nilai H plus sama dengan akar KW per yang lemah siapa? Basa lemah. Berarti kita KW per KB kali konsentrasi siapa? Si garamnya. Kita tahu kalau KB-nya adalah 10 mil 14. KB-nya misal dikasih tahu ya di sini ya, misal ini punya nilai KB 10 pangkat minus 4 misal ya. Di soal berarti 10 pangkat 14 bagi 10 pangkat minus 4 dikali 0,0333. Hasil di sini nanti kita masukkan ke rumus pH min
log konsentrasi H plus ini log berapa tuh, baru kita dapat nilai pH. Pak, bagaimana kalau seandainya di sini tidak habis, basa lemahnya ada sisa atau asam kuatnya ada sisa, berarti garam terbentuk ya terbentuk, tapi kita tidak bisa menentukan pH-nya karena ada pengaruh dari si bahan baku yang tidak habis bereaksi. Jadi syaratnya adalah pembentukan garam ini baik penyusun asam maupun penyusun basanya, mau dia kuat mau dia lemah, konsentrasinya harus habis. Begitu ya. Coba kalian cek soal lagi. Kalau tadi saya kasih soal yang pertama tadi saya udah kasih soal ya. Yang ini nih soal kalian kerjakan 1 2 3 4. Maka saya kasih soal lagi. Coba pastikan soal kedua ya, terbentuk atau 3 garamnya. CH3 COOH direaksikan dengan NaOH. Di sini 100 ml 0,1 m, di sini 100 ml 0,1 m. Terbentuk gak garamnya? Apa syaratnya tadi? Baik dia asam maupun basa, dua-duanya harus habis dan menyisakan hanya konsentrasi garam. Kita cek reaksinya disesuaikan ya, dicek disesuaikan, koefisiennya disamakan, jumlah atom kiri kanannya harus disamakan. Misalkan di sini kita punya nilai Ka 10 pangkat plus 5. Pertanyaan saya selanjutnya, berapa pH dari garam campuran ini? Produk garamnya apa? Berapa konsentrasinya? Dan berapa pH garamnya? Oke, soal yang kedua, misal saya mencampurkan H2CO3 100 ml, kita campurkan dengan 0,1 m, kita campurkan dengan KOH. Terbentuk garamnya atau tidak? Terbentuk garamnya atau tidak? Kemudian apa bentuk garamnya, berapa konsentrasinya, dan pertanyaan selanjutnya, berapa pH garam yang terbentuk? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu tugas yang kedua. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang masih belum paham, bisa nanti kita diskusikan di kelas. Oke, gitu saja sih dari saya kayaknya. Jadi paling kesulitan kalian itu menentukan asam basa penyusun. Ya, paling gampangnya tinggal tambahin H dan tambahin OH. Ya, bagian kepalanya kita tambahin OH, bagian ekornya kita tambahin H. Dia masuknya asam apa, apakah lemah, apakah kuat, basa apa, basa lemah atau basa kuat. Yang paling jelas biasanya kalau ada Ka berarti dia asam lemah, kalau ada Kb berarti dia basa lemah. Ini misal dikasih tahu Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat plus 5. Berapa pH garamnya itu? Itu aja sih dari saya. Kayaknya mudah ya. Ingat, yang dimasukkan ke dalam rumus adalah konsentrasi molaritas, bukan mol ataupun milimol. Kalau di penyangga kita pakainya mol atau milimol. Kalau di hidrolisis garam kita pakainya molaritas. Begitu ya. Apa tuh deh ya? Manfaat di kehidupan sehari-hari ada hidrolisis ester, hidrolisis trigliserida, hidrolisis disakarida, dan selanjutnya. Itu menurut saya kalian bisa cari di internet lah, kalau manfaat mah gampang. Jadi pertama kalian harus paham apa pengertian hidrolisis. Yang kedua adalah jenis garamnya. Garamnya ini garam apa? Apakah garam dari asam kuat, basa kuat? Apakah merupakan garam asam? Apakah merupakan garam basa? Atau merupakan garam campuran asam lemah dan basa lemah? Kalau campuran asam lemah dan basa lemah, kita harus mempertimbangkan nilai Ka dan Kb untuk menentukan nilai pH-nya. Begitu. Kalian kompetensi selanjutnya adalah bisa menentukan nilai pH dari suatu
garam, tapi belum bisa menentukan nilai pH kalau kalian tidak menghidrolisiskannya terlebih dahulu. Jadi kalian harus hidrolisis garam yang sudah terbentuk, dia kira-kira dia jadi apa nih, asamnya jadi asam apa, lemah atau kuat, basanya bisa apa, lemah atau kuat, baru selanjutnya menentukan nilai pH. Sekian dari saya, terima kasih banyak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.